Saya rasa kita tetap akan pemerintah memperkuat proses pengembangan nilai tambah di luar negeri. Ya tidak hanya untuk produk ini ya, terkait misalnya dengan produk turunan dari mineral nikel ini, juga untuk yang lain-lain. Karena memang disitulah kita bisa meningkatkan gimana? Iya, silakan Pak. Ya, jadi karena itu memang salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka dia meningkatkan posisinya di dalam mata rantai nilai dunia. Jadi dia meningkatkan tidak hanya sebagai pemain di di level penyedia sumber daya alam, tapi dia memberikan meningkatkan posisinya sebagai pihak yang mampu memproduksi dan mensuplai produk-produk bernilai tambah tinggi. Nah, tentunya kita itu sejalan dengan cita-cita kita di 2045 Ya. menjadi negara maju, tidak terjebak dalam middle income trap. Ya, kita akan ingin negara ini rakyatnya sejahtera, GDP per kapitanya juga tinggi, nilai kontribusi kita terhadap industri dan perdagangan investasi juga makin meningkat. Nah, tentu ini salah satu upaya penting, yaitu harus kita, menurut hemat saya, apa yang dilakukan pemerintah sekarang dan kedepannya perlu kita tetap jaga konsistensinya. Oke. Meskipun dengan risiko tadi, kita menghadapi gugatan, menghadapi komplain, menghadapi ya macam-macam Ya. lah gitu. Ya. Tapi saya rasa itu demi kepentingan strategis kita jangka panjang, Indonesia yang harus menjadi negara maju karena kita diprediksi menjadi negara keempat terbesar di 2045, ya itulah risikonya. Langkah yang harus ditempuh ya. Saya ke Bu Medi, di tengah dengan kondisi yang harus dihadapi mungkin ya dari sisi komoditas nikel dan Indonesia harus menghadapi juga gugatan WTO dari dalam negeri sendiri, teman-teman penambang, teman-teman pelaku industrinya ini seperti apa sih saat ini begitu ya geliatnya, investasinya begitu ya, daya tariknya yang sampai saat ini terupdate nih Bu Medi? Ya, seperti tadi Bu Maria yang saya sampaikan ya, dengan mungkin kehebohan akan green energy ya, kita menuju ke green world, mau nggak mau kan dunia lagi mengincar bahan bakunya, yaitu salah satunya adalah nikel. Apalagi beberapa negara sudah mewajibkan untuk penggunaan EV gitu ya. Nah, Indonesia kan sebentar lagi ya, kita akan menuju ke situ. Nah, bersyukur kita ini punya dan memegang peranan penting untuk bahan baku utamanya. Artinya negara Indonesia punya kedaulatan sendiri untuk mengatur bahan baku yang kita punya sendiri. Nah, sekarang dengan begitu masifnya pembangunan pabrik, ya, apalagi baru kemarin dikeluarkan beberapa aturan, mudah-mudahan di 2 hari akan datang juga akan ada aturan ya terkait bagaimana kewajiban-kewajiban untuk pertambangan umumnya bukan hanya nikel di Indonesia. Ya kita harapkan Indonesia semakin menunjukkan lagi kedaulatannya akan sumber daya alam Indonesia. Apalagi seperti tadi Pak Joko bilang, kita menuju di 2045 Indonesia emas loh. Nah, mewujudkan itunya seperti apa? Ya mungkin salah satu-satunya itu kita mulai menatah kembali ya, seperti bukan hanya yang kita gaungkan hilirisasi, karena hilirisasi sudah terlalu over, khususnya nikel, tapi bagaimana pemerintah untuk menata tata kelola biji nikelnya sendiri, yaitu raw material. Selalu kami sampaikan hilirisasi tidak akan terjadi tanpa ada supply chain yang stabil di hulu. Nah, sekarang bagaimana penataan hulu? Di hulu ini kan perlu ada perbaikan-perbaikan bagaimana melakukan good mining practice. Apalagi kondisi sekarang Bu Maria, Ya. kami ini lagi kebingungan karena kenaikan BBM, mau nggak mau biaya produksi, biaya operasional naik, padahal harga nikelnya lagi turun-turunnya nih, lagi bingung juga nih kita. Nah, kemudian sudah dibebankan lagi beberapa kewajiban baik pajak maupun PNBP untuk wilayah pertambangan. Nah, sekarang langkah apa sih yang harus dilakukan pemerintah sehingga terjadi pemerataan, fairness ya antara hulu Ya. dan hilir. Apa sih fasilitas yang diberikan, insentif yang diberikan untuk hulu, bukan hanya ke hilir, sehingga terjadi keadilan. Dan bagaimana hilirisasi bisa betul-betul terjadi, itu juga harus dipikirkan bagaimana hulunisasinya dulu, sehingga supply chain-nya itu benar-benar terjalin ya. Dan kita harus memikirkan juga lingkungan ke depan, jangan hanya kita nambang begitu banyak pabrik, ngambil
ngambil bahan baku, akhirnya pemerintah sendiri yang kasarnya tuh cuci piring. Mhm, Kenapa? Lingkungannya mhm, hancur. mhm. Apalagi kondisi saat ini ya begitu banyak tambang ilegal Ya, yang akhirnya membuat lingkungan hancur. Penataannya seperti apa? Mungkin ini menjadi PR bersama Pak Bu Maria ya, Pak Jatmiko, bukan bukan hanya kami, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder. Kita jaga sumber daya alam, tinggal kembali lagi tata kelola, tata niaganya dulu mungkin ya, baik. sehingga betul-betul kita dukung hilirisasi dan target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terno